Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam geng. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap diberikan semangat menjalani kehidupan. Ya, malam ini saya akan coba melanjutkan cerita saya kembali, di mana di pagi hari di batang pohon pisang saya ingin melanjutkan perjalanan menuju ke bawah dan mengajak Andre ya untuk ikut. Tiba-tiba Andre tidak sanggup lagi melakukan pergerakan dan memilih untuk diam di tempat. Namun dengan berbagai alasan, semangat, dan keyakinan yang saya berikan pada pagi itu, tiba-tiba Andre pun semangat dan ingin melanjutkan perjalanan bersama saya ke bawah. Kami berdua pun melangkah menuju ke sungai dan memutuskan untuk jalan ke bawah kembali ya. Di pagi itu kami tidak lama juga berjalan, sekitar 1,5 jam lah kami berjalan. Di sepanjang perjalanan kami terus bercerita tentang harapan-harapan dan keinginan kami berdua pada saat itu ya. Seandainya kita masih diberi kesempatan untuk menemui jalan dan melanjutkan kehidupan. Di sepanjang perjalanan saya berseru ke Andre untuk terus bernyanyi agar tetap semangat. Andre sambil memegang tongkat ya, tongkat kayu, terus bernyanyi. Dan 1,5 jam kami berjalan, tiba-tiba kami seperti melihat ada seperti jalan di depan kami ya, batu yang datar, serta di depan batu tersebut seperti ada jalan setapak menuju ke bawah. Dan saya pun semangat Andre, sepertinya di bawah ada jalan, kita akan menemukan jalan terang, saya bilang begitu ke Andre. Dengan semangat tersebut kami pun akhirnya berlari. Dan saya bilang ke Andre, mulai saat ini kita berlari karena di bawah seperti ada jalan menuju perkampungan. Saya pun dengan semangat berdua Andre berlari ya, sebegitu semangatnya. Namun sampai di ujung jalan tersebut ternyata di situ jurang yang lepas. Kaki saya terhenti di bibir jurang dan saya lihat jurang yang di bawah begitu dalam sekali ya. Begitu dalam, hanya jurang lepas yang kami lihat pada saat itu. Saya pun termenung dan terhenyak ya, ternyata saya berada di jurang yang begitu luas. Dan saya bilang ke Andre, jurang deh. Dan Andre dari belakang berseru, ada apa Beng? Ada jurang deh. Ternyata jurang. Nah, sudah dibilang kan, pasti kita akan menemui jurang kembali. Ya kan, tetapi di bawahnya ada perkampungan deh, saya bilang kan. Karena perasaan saya pada saat itu, di setiap sisi jurang pasti ada punggungan turunnya. Saya berpikir seperti itu dan saya pun tidak putus asa pada saat itu. Saya mencoba mencari jalan ke kiri ya, jalan ke kiri. Saya sisiri pelan-pelan ke kiri ya. Ternyata saya memijak di batu jurang dan saya pun kembali naik ke atas. Saya bilang ke Andre kembali, tidak ada jalan di sisi kiri Andre. Tapi saya tidak putus semangat pada saat itu. Saya mencoba mencari jalan ke arah kanan jurang ya. Namun tidak menemukan jalan yang seperti saya harapkan. Dan saya pun duduk di bibir jurang tersebut. Berpikir dan seakan inilah akhir dari perjalanan saya. Saya pun termenung di jurang dan Andre di belakang saya pun termenung ya. Dan saya bilang ke Andre pada saat itu, iyalah Andre, seandainya kita memang tidak menemukan jalan, namun kita telah berusaha, gimana lagi, kata saya kan. Kamu di belakang cobalah untuk merenungi hidup dan merenungi cara mati di belakang, dan saya pun merenungi di sini bagaimana cara untuk mati juga. Saya kasih itu kan. Saya pun kembali termenung di dekat jurang dan air sudah keluar dari hidung juga ya. Dan saya pun dalam berpikir dan termenung, tiba-tiba terdengar seperti ada bunyi orang memotong batang di bawah, dan saya pun terkejut.
Saya pun terkejut dan sepertinya saya tidak percaya pada saat itu ya. Saya dengar kembali, tiba-tiba seperti semakin terdengar bunyi tersebut ya dari bawah ya. Di bawah saya pun merasakan seperti ada kehidupan di bawah, dan saya bilang ke Andre, sepertinya ada orang di bawah lagi memotong batang, katanya. Dan Andre pun dari belakang dengan pasrah menyahut, nggak mungkin, apa yang paling-paling itu hanya hewan, katanya kan. Saya yakin itu seperti ada orang memotong batang di bawah, cobalah teriakan dulu, katanya kan. Dan Andre pun berteriak meminta tolong ya. Pak, tolong Pak, kata Andre pada saat itu. Tolong Pak. Dan orang itu menyahut dari bawah, katanya kan. Dan saya pun dengan kekuatan yang masih ada, dengan semangat yang masih ada, dan ingin keluar dari sisi jurang tersebut ya, saya pun berteriak, Pak, tolong Pak, kami ini orang Pak, kan? Mungkin Bapak pernah mendengar kabar atau membaca berita ada orang yang hilang di Gunung Merapi, kami orang Pak, tolong Pak. Saya bilang begitu ke suara yang ada di bawah ya. Tiba-tiba suara itu menyahut, ya itu jurang, katanya kan. Jangan bergerak lagi, tetap diam di tempat, katanya kan. Bakar sampah, kata bapak itu kan. Terus saya sahut lagi, korek api tidak ada Pak, kibarkan celana, katanya kan, atau baju, tidak akan nampak Pak, katanya kan. Dan bapak itu bersuruh lagi, coba dekati batang pohon dan goyang batang pohon tersebut. Akhirnya saya pun melangkah pelan-pelan, mengencut pelan-pelan ya dari jurang yang ada di bawah saya, dan menuju ke batang pohon dekat Andre tersender ya. Dan saya pun menggoyang-goyangkan batang pohon tersebut sama Andre, dan bapak itu pun menyahut kembali dari bawah, ya katanya kan, tetap diam di tempat, itu jurang, jangan ada pergerakan lagi, ya bilang seperti itu lagi. Saya akan naik ke atas, katanya kan. Dan dengan mendengar suara tersebut ada suatu harapan yang begitu bahagia dalam hati kami berdua. Saya bilang, itu orang kan Le, katanya kan. Iya, sepertinya ya, mudah-mudahan ya, kan? Karena saking begitu luar biasanya perjalanan kami, sepertinya kami tidak percaya bahwasanya itu adalah orang yang akan naik ke atas. Namun ada suatu harapan bagi kami pada saat itu berdua, ya kita tunggu aja Andre sambil kita berteriak apakah dia naik ke atas atau tidak ya. Dan saya pun menteriak kembali, Pak, adakah Bapak naik ke atas Pak? Ya, saya ini lagi menuju ke atas, katanya kan. Tenang aja kan. Saya pun setelah berteriak berhenti sejenak, saya teriakkan lagi, dan bapak itu menyahut seperti itu kembali. Dan mungkin 2 jam perjalanan menuju ke puncak jurang tersebut ya, bapak itu akhirnya dari sebelah kiri membuka semak yang ada di dekat jurang tersebut. Dia muncul dengan anak dan keponakannya ya, membawa golok serta kapak pada saat itu, dan melihat kami berdua dengan Andre berada di dekat batang pohon lagi tersender. Bapak itu mundur melihat kami berdua, dan saya bilanglah ke bapak, Pak, saya ini orang Pak, saya dan teman saya ini tersesat Pak, sudah seminggu kami di sini, ya kan. Dan akhirnya bapak tersebut mendekati kami dan memeluk kami ya. Alhamdulillah, tadi enggak baang doh, ya kan. Bapak sampai bisa tiba di siko, ya. Bapak itu bilang, Alhamdulillah kamu tidak apa-apa, ya kan. Kenapa sampai bisa berada di sini, ya kan. Ini tempat yang angker, katanya kan. Dan akhirnya bapak tersebut memeluk dan sembari bercerita, saya bilang ke bapak, ya Pak, kami sudah seminggu terjebak di sini Pak, katanya kan. Tadi saya mendengar suara seperti ada orang memotong batang
dan saya berteriak, ternyata benar ya kan. Ya bapak itu membawa nasi 2 bungkus ya, tapi tidak membawa air, dan dia tawarkan kami berdua untuk makannya. Bapak itu membuka nasi dan saya makan. Saya bilang ke bapak tersebut ya, apakah ada membawa air? Ternyata bapak itu tidak membawa air. Tapi setelah saya telan di sini agak sakit di dada ya, karena bapak itu tidak membawa air. Saya bilang, Le, jangan terlalu banyak makan, bapak ini tidak membawa air kan. Dan bapak itu berseru, ya udah nanti aja di bawah kita lanjutkan untuk makan, kata bapak tersebut ya. Apakah kalian berdua masih sanggup melanjutkan perjalanan ke bawah, kata dia kan. Namun setelah kami menemui orang ya, pada saat itu tiba-tiba badan ini serasa tidak sanggup lagi untuk berdiri dan melanjutkan pergerakan, langsung drop ya pada saat itu. Dan akhirnya saya bilang ke bapak itu, awalnya saya bilang masih pak ya kan, namun saya coba untuk berdiri, ternyata memang tidak ada kekuatan lagi pada saat itu. Dan akhirnya bapak tersebut memutuskan untuk menggendong kami ke bawah. Saya digendong oleh bapak tersebut, dan Andre digendong sama anak bapak tersebut ya. Dia ada 5 orang itu bersama anak dan keponakannya bapak tersebut. Akhirnya kami pun menyusuri jalan ke bawah. Sepanjang perjalanan saya di punggung bapak tersebut. Hati saya begitu sangat sangat terharu ya, dan dalam gendongan tersebut saya melindungi bagaimana perjalanan saya dari awal sampai akhir, dan melihat Andre digendong sama anak tersebut kan, saya pun menangis juga ya pada saat itu. Dan akhirnya kami pun sampai di perkampungan. Bapak itu terus menggendong, dan saya melihat ada remaja-remaja SMP ya di situ lagi berwisata mungkin. Dan saya pun bilang ke bapak tersebut untuk berhenti sejenak, Pak, berhenti sebentar Pak ya kan, karena saya ingin menyampaikan kabar ke orang tersebut untuk minta tolong menelponkan keluarga yang ada di Padang. Saya berhenti, saya bilang, Dek, tolong teleponkan ke nomor ini. Dulu kan pakai telepon rumah. Kabarkan saya dan Andre ditemui dalam keadaan selamat. Saya bilang ke bapak, ini alamatnya di mana Pak? Di Sungai Puar dekat Badorai gitu Bapak kan. Tolong teleponkan ke Padang, kami berdua ditemukan dalam keadaan selamat di Badorai Sungai Puar. Dan tiba-tiba setelah saya bilang begitu kepada 2 orang tersebut ya, dia begitu antusias dan langsung berlari menuju wartel. Dan kami pun melanjutkan perjalanan kembali ke rumah bapak tersebut di perkampungan itu ya. Saya lihat di sepanjang perjalanan orang begitu terharu melihat kami berdua, ada yang menangis dan ada yang membuang cangkulnya ya melihat kami, dan berlari juga ya menuju ke tempat rumah bapak tersebut. Sampai di rumah bapak tersebut, saya pun masih dalam keadaan tidak percaya ya, ternyata saya masih dalam keadaan hidup dan bisa bertemu dengan orang banyak. Bapak itu menyiapkan 4 gelas teh manis ya, bersama 2 bungkus roti. Dan ketika saya meminum teh manis tersebut, ternyata masih sakit juga di sini ya. Namun saya bersyukur karena saya masih bisa dalam keadaan selamat sampai menuju ke bawah. Dan tiba-tiba bapak tersebut memutuskan untuk membawa kami ke rumah sakit dengan memakai mobil pickup pada saat itu ya, pickup untuk membawa sayuran ke pasar ya. Dan saya pun berdua Andre berbaring di dekat mobil pickup tersebut. Mobil pun melaju menuju ke rumah sakit Yarsi Bukit Tinggi ya pada saat itu. Di sepanjang perjalanan ke rumah sakit, saya lihat Andre sembari berbaring ya, dan saya bilang,
gimana Andre, apa yang kamu rasakan, kata saya kan. Luar biasa apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, katanya Andre kan. Ya Andre, seru kan, katanya kan. Andre pun ketawa juga ya sambil apa. Dan akhirnya dalam sepanjang perjalanan itu dengan haru, dengan pikiran bahagia dan hati yang bahagia ya, menangis karena bahagianya, akhirnya sampailah kami di rumah sakit Yarci Bukit Tinggi. Ya, di rumah sakit itu seperti bukan rumah sakit lagi ya, seperti ada perkemahan di situ, banyak yang datang di situ ya, ada yang diberikan tenda segala macam. Dan akhirnya kami pun dirawat dengan pertolongan pertama. Alhamdulillah, akhirnya dengan semangat dan keyakinan pada saat itu serta anugerah Tuhan, yang kekuasaan Tuhan yang itu luar biasa, kami pun masih bisa melanjutkan kehidupan pada saat itu, diberi kepercayaan, semangat dan ketenangan berpikir ya pada saat itu. Ya begitulah kisah saya dan Andre ya, yang semoga ada pelajaran yang dapat diambil dalam cerita kami berdua, karena dengan semangat, keyakinan dan ketenangan berpikir kita akan dapat melalui semua, dan Tuhan tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuan umat itu sendiri. Itu saya percaya sekali ya. Akhirnya kami pun dirawat di rumah sakit, dan 2 hari kami dirawat, kami dipersilakan untuk pulang menuju ke rumah masing-masing. Ya sahabat, semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.